Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Anggraini, NPM 20030264, kelas 1F Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan definisi ringkasan, abstrak, dan sintesis. Pertama, ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Ciri-ciri ringkasan: inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan, kerangka dasar masih tampak jelas, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Tujuan ringkasan. Tujuan ringkasan adalah membentuk seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Untuk membuat ringkasan yang baik, kita perlu membaca buku atau karangan asli dengan cermat. Dengan membaca secara cermat, kita dapat menangkap dan membedakan gagasan utama dengan gagasan tambahan. Cara membuat ringkasan. Ada beberapa cara untuk ringkasan, yaitu 1. Membaca naskah asli untuk menangkap kesan umum dan sudut pandang pengarang. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Membuat reproduksi, yakni dengan menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Yang keempat, ketentuan tambahan. Sebaiknya digunakan kalimat tunggal, bila mungkin ringkas kalimat menjadi prasa, prasa menjadi kata, rangkaian gagasan diganti dengan gagasan sentral saja. Jumlah alinea tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Bila mungkin semua keterangan atau kata sifat dibuang, pertahankan susunan gagasan asli dan gagasan tersebut dalam urutan seperti urutan naskah asli. Bila teks asli mengandung dialog, maka harus diubah ke dalam bahasa tak langsung. Penulis harus memperhatikan panjang ringkasan yang dibuat. Manfaat ringkasan. Manfaat ringkasan maupun rangkuman yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau uraian yang begitu panjang. Ringkasan membuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca ringkasan, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Yang kedua, abstrak. Secara umum, abstrak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak ada wujudnya. Produk abstrak atau dunia ekonomi misalnya, merupakan produk-produk yang tidak memiliki wujud sama sekali, seperti salah satunya adalah produk jasa. Dalam dunia penelitian sendiri, pengertian abstrak adalah tulisan singkat yang berisi gambaran secara menyeluruh mengenai aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan. Abstrak biasanya diletakkan di bagian awal sebuah karya ilmiah ataupun laporan hasil penelitian sebagai informasi awalan bagi para pembaca. Abstrak biasanya dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa general dan bahasa ibu tempat laporan penelitian ataupun karya ilmiah tersebut dibuat. Penggunaan dua bahasa ini dimaksud agar karya ilmiah ataupun laporan penelitian dapat digunakan baik oleh orang-orang yang berasal dari negara tempat laporan penelitian tersebut dibuat maupun
oleh orang-orang yang berasal dari negara di luar tempat laporan penelitian tersebut dibuat. Jenis abstrak. Ada beberapa jenis abstrak yang digolongkan pada fungsi dan orientasi pembaca. Namun, pada prakteknya lebih banyak dikenal digunakan dua jenis abstrak, yaitu abstrak informatif, merupakan abstrak dokumen yang terpenting, sangat umum, informasi kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, abstrak indikatif, menunjukkan isi sebuah artikel dan berisi pernyataan umum tentang sebuah dokumen tanpa disertai informasi terperinci mengenai hasil tujuan serta data kuantitatif. Biasanya untuk dokumen diskusi, tinjauan literatur, proceeding, konferensi, dan esai. Abstrak ulasan atau kritis. Pengabstrakan tidak hanya menjelaskan isi dari dokumen asli, tetapi mengevaluasi atau menilai, memberi pendapat, dan dapat pula menganalisa kerjanya bahkan cara penyajiannya. Abstrak pokok. Ditulis untuk menarik perhatian pembaca terhadap suatu dokumen, ditulis dengan sederhana, ringkas, dan tidak terlalu resmi atau gambaran tidak lengkap. Abstrak terarah atau miring. Dalam abstrak ini, suatu artikel atau dokumen dapat dibuat lebih dari satu abstrak yang ditujukan pada bidang-bidang tertentu. Abstrak statistik atau numerik. Menyajikan data dalam bentuk tabel atau numerik. Abstrak jenis ini ringkas dan mudah dibaca, banyak dipergunakan untuk memproyeksikan kecenderungan pertumbuhan penduduk, pasar, konsumsi. Abstrak informatif indikatif. Perpaduan abstrak informatif dan indikatif. Sebagian dari abstrak ditulis dalam gaya informatif, sedangkan aspek dokumen yang kurang penting ditulis dalam gaya indikatif. Abstrak mini merupakan abstrak yang menguatkan judul dokumen yang diabstrak, tidak membuat analisis dengan penulisan yang sangat cepat. Judul artikel sebagai alat pemberitahuan bagi pembaca. Fungsi abstrak. Dalam dunia penelitian, abstrak memiliki beberapa fungsi. Pertama, komponen utama laporan hasil penelitian. Kedua, gambaran umum mengenai isi laporan penelitian. Ketiga, bahan pertimbangan bagi pembaca. Cara menulis abstrak. Menurut Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin tahun 2007. Hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah dalam abstrak yaitu sumber acuan, informasi lain yang tidak berhubungan dengan penelitian, dan gambar atau tabel. Adapun format penulisan abstrak sebagai berikut. Pertama, awal kalimat merupakan kata benda. Kedua, terdiri dari maksimal 250 kata di luar kata depan dan kata sambung. Dalam bentuk satu paragraf menggunakan spasi 1, menggunakan huruf Times New Roman, terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata dan disusun secara alfabet. Ditulis sebelum bab pendahuluan, rata kiri kanan, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Yang ketiga, sintesis. Berbeda dengan ringkasan dan abstrak yang merupakan ringkasan atau satu sumber saja, sintesis dibuat atas beberapa sumber. Pada dasarnya sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh atau baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat.
Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung suatu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Fungsi sintesis. Sintesis merupakan suatu gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Fungsi sintesis dalam sebuah karya ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Cara membuat sintesis: pertama, membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. 3. Mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Dan yang terakhir, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Perbedaan ringkasan, abstrak, dan sintesis dalam karya ilmiah. Ringkasan: menulis kembali sebuah tulisan yang panjang menjadi bentuk yang lebih pendek dapat dilakukan pada sebuah jenis teks, novel, buku, laporan. Abstrak: tulisan atau karangan yang berupa rangkuman digunakan dalam penulisan ilmiah atau kepentingan penelitian. Sintesis: membuat ringkasan dari berbagai sumber, melampirkan data sumber. Terakhir, kesimpulan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, atau artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan-gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Abstrak adalah tulisan singkat yang berisi gambaran secara menyeluruh mengenai aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan. Abstrak biasanya diletakkan di bagian awal sebuah karya ilmiah ataupun laporan hasil penelitian sebagai informasi awalan bagi para pembaca. Sintesis merupakan sebuah gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Fungsi sintesis dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide yang baru diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Saran: penulis mengetahui bentuk bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis sangat mengharapkan kritik atau saran dari pembaca. Kritik atau saran bagi penulis adalah suatu yang sangat berarti untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.